Dulu itu Sigma punya sebuah lensa yang bentuknya bener-bener unik, gede banget, kayak basoka. Dan apakah hal tersebut bakal diulangi lagi di era mirrorless? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit aja, bahas santai seputar rumor produk yang perkiraannya bakal datang di event CP Plus nanti. Jadi CP Plus itu akhir bulan Februari ini ya, jadi udah deket banget. Itu adalah event perkameraan yang cukup besar gitu kan, dan biasanya memang brand-brand ngeluarin produk baru di situ. Dan salah satunya yang lumayan menarik buat kita bahas adalah dari brand lensa Sigma. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset creature. Kalau kalian pengen bikin foto jalan-jalan kalian terlihat lebih epic, atau kalau kalian pengguna iPhone 15 Pro ke atas yang udah support Apple Lock, kita juga ada lens profesional buat iPhone biar dapat warna layaknya pakai kamera mirrorless. Lalu kalian juga bisa support kita ya dengan klik link produk yang ada di deskripsi, dimana kalau kalian beli barang dari link tersebut kita dapat potongan afiliasi, dan itu lumayan mensupport kita juga untuk terus bikin konten dengan konsisten ke depannya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya, karena di sini menurut gua ada dua rumor yang lumayan menarik. Sebenarnya ya satu sih dari Sigma gitu kan, cuma dia rumornya itu ada dua lensa yang dirumorkan. Tapi sebenarnya mungkin kedepannya kita akan ada beberapa pembahasan lagi. Silahkan kalian komen aja di bawah tertarik atau enggak, karena ternyata mulai banyak rumor yang nongol yang seru-seru gitu ya mendekati CP Plus ini. Tapi kita akan membahas lebih ke Sigma dulu di sini, di mana Sigma itu udah beberapa bulan sebenarnya dirumorkan kalau mereka siap untuk meluncurkan dua buah lensa baru. Dan dua lensa ini sebenarnya secara spesifik itu speknya kayak apa kita belum tahu, tapi beberapa rumor yang beredar menurut gue ini lumayan menarik. Pertama, ini lensa yang menurut gue lumayan seru yang dirumorkan, itu katanya mereka akan meluncurkan lensa 800 mm f6.3, dimana ini adalah lensa yang super asik buat birding. Gue pernah nyobain juga, tapi lensa native-nya Nikon ya, dengan Nikkor namanya, itu 800 mm, f-nya juga sama 6.3. Cuman dari Sigma ini otomatis, karena Sigma adalah brand yang biasanya menghadirkan lensa-lensa opsi third party yang lumayan terjangkau dulu, walaupun sekarang udah mulai ada brand China gitu ya, tapi brand China juga masih sangat limited, vokalingnya belum main di ranah yang telefoto ekstrim kayak gini. Dan harusnya dari indikasi tersebut, otomatis si Sigma ini harusnya lumayan terjangkau dibandingkan kayak lensa si Nikkor yang gue pernah cobain. Tapi sayangnya di sini, secara informasi rumor yang beredar, katanya lensa ini bakal available buat E-mount dan juga L-mount gitu. Jadi buat E-mount dan L-mount dulu, dimana berarti Nikon ya masih tetap harus pakai Nikkornya gitu kan, belum ada opsi ke si Sigmanya ini. Tapi kita berharap aja biar kedepannya mungkin akan available ke lebih banyak mounting. Cuma otomatis ya cukup diwajarkan dia ke E-mount dulu yang pasarnya paling gede, Sony gitu kan, dan mereka masukin juga yang L-mount, karena ya Sigma ini secara identitas kan harusnya mereka udah part of L-mount Alliance yang harus memprioritaskan L-mountnya dulu. Tapi nggak masalah juga sih, karena kamera-kamera L-mount itu kan nggak limited di Leica ya, kayak si Lumix. Sekarang di jajaran full frame-nya itu juga udah mulai seru-seru. Ada beberapa rumor juga seputar itu, tapi nanti kita nggak bahas dulu. Cuman kemungkinan besar kita bakal dapat kamera full frame baru juga dari Lumix gitu. Jadi ya harusnya lumayan jadi kabar segar buat teman-teman gitu. Karena 800 f6.3 ini itu sebenarnya racun banget gitu. Kita pakai buat birding, gambarnya juga mantep waktu pakai yang si Nikon ya. Dan bokeh tetap no question lah, walaupun dia f-nya 6.3, tapi karena telefotonya super gitu kan, 800 mm, bokeh juga dapat dengan cakep banget. Jadi ya gue cukup excited dengan lensa yang satu ini. Tapi lensa yang kedua ini masih agak misteri, karena rumornya tuh nggak sekonkret itu, tapi beberapa indikatornya menurut gue lumayan menarik buat kita bahas. Jadi lensa yang kedua ini katanya dari Sigma ini bakal jadi sebuah lensa zoom, walaupun memang masih agak minim detailnya. Cuman ada yang bilang ini bakal jadi sebuah lensa telefoto yang never existed before. Jadi akan jadi lensa telefoto yang unik. Zoom telefoto yang unik gitu, yang belum pernah ada di lensa third party ataupun lensa native lain gitu. Jadi mereka akan jadi lensa satu-satunya. Dan ini di back juga kalau nggak salah, statementnya itu keluar justru dari si ininya Sigma ya, dari bosnya Sigma gitu. Orang internalnya Sigma sempat ngomong di interview di tahun lalu kalau nggak salah, kalau mereka akan membawa telefoto zoom yang never existed before. Jadi menurut gua
lumayan menarik buat kita pantau. Walaupun belum ada gambaran ya dia bakal bermain di mana. Dan ada beberapa rumor yang lensa kedua ini jadi agak misteri nih, karena ada yang bilang jajaran Cinema mereka mungkin si Sigma ini bakal ngeluncurin lensa zoomnya, atau kalau dari gua, karena gini, lensa yang gua bahas di intro tadi itu kan salah satu lensa uniknya Sigma ya. Itu adalah 200 sampai 500 mm f2.8. Jadi fast juga gitu. Dia bener-bener bukaannya juga gede, tapi dia telefoto dan zoom. Itu kayak Basoka. Kalian boleh cek review-reviewnya, tapi itu adalah eranya DSLR gitu kan, lensa DSLR tuh kayak Basoka, gede banget dan harganya 2.600 US dollar gitu. Jadi kok 2.600 ya? Gua kayaknya bukan 2.600 deh, feeling gua tuh kayak catatan gue salah, kayaknya 26.000 seingat gue ya. Tapi ya pokoknya itu lensa yang mahal banget, dan ya itu tadi ukurannya gede karena dia telefoto, zoom, dan fast lens gitu. Jadi bukaannya gede, 2.8, kalian bayangin. Dan gue curiga apakah telefoto zoom yang never existed before, klaimnya si Sigma sendiri, apakah ya akan mirip-mirip lensa ini? Karena waktu si Sigma yang lensa Basoka ini ya dia one and only gitu in the world. Cuma dia doang tuh telefoto, zoom, bukaan gede gitu, fast lens. Jadi mungkinkah kita bakal dapat telefoto zoom dengan bukaan besar? Nah mungkin ini bakal menarik. Tapi kalau dari gambaran gue sih harganya harusnya lebih terjangkau ya dibandingkan yang dulu tuh harganya sampai ratusan juta gitu kan. Ya mungkin pas market sekarang agak susah buat main di harga tersebut. Dan dulu pun bukan gampang ya, tapi dulu pun itu jadi lensa yang ya udah cuma buat di rental gitu. Rental doang yang punya. Orang rata-rata mau produksi sewa. Nah, gue berharap sih mungkin yang ini lebih affordable, tapi ya mungkin telefoto dengan bukaan gede aja, non zoom aja sebenarnya menarik gitu. Tapi ya kita lihat nanti ya kita tunggu tanggal CP Plus-nya lah gitu. Tapi menurut gue gini, ini jadi informasi yang lumayan menarik, news yang lumayan seru, karena lensa itu menurut gue ya, segmen lensa itu adalah segmen produk yang memang udah seharusnya punya inovasi yang tinggi gitu. Karena gini, segmen lensa itu adalah salah satu segmen yang paling tergerus, yang paling terancam oleh manufacturer China. Kita bisa lihat manufacturer China sekarang udah ada Viltrox, sudah ada TT Artisan, Tokina kemarin dirumorkan, malah kayaknya bocoran deh, bukan rumor gitu ya. Katanya mereka mau keluarin zoom lens juga yang fast zoom gitu ya, zoom lens buat si Fuji. Dan ya banyak lah brand-brand lain, ada Seven Artisan, Mieke dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget yang menurut gua kalau kita ngomong kamera emang China nih masih sangat sedikit opsinya. Tapi kalau kita ngomong lensa mirrorless, lensa itu udah banyak banget. Sehingga menurut gua memang Sigma, Tamron gitu kan, para pemain lama di ranah lensa itu udah seharusnya membuat gebrakan-gebrakan besar. Dan mungkin ini adalah saatnya bagi Sigma untuk memberikan gebrakan besar tersebut gitu. Kayak waktu dulu dia ngeluarin yang si lensa Basoka-nya. Sigma sendiri bukan brand jelek ya. Itu ketika belum ada brand-brand kayak Viltrox, gue itu paling demen sebenarnya memang Sigma. Karena terbukti gitu kan dari segi kualitas. Kita ada lensa Sigma juga di sini APS-C. Masih working dari pertama beli itu kita 16 mm 1.4. Dan gue yakin di sini juga banyak teman-teman yang masih pakai lensa tersebut, yang belinya udah dari bertahun-tahun yang lalu, terutama yang buat Sony-nya ya, yang buat Sony-nya karena udah eksis dari lama gitu kan, udah dipakai mungkin lebih dari 5 tahun. Jadi gue cukup berharap sih gebrakan Sigma di CP Plus ini dengan lensa yang katanya bakal jadi lensa yang unik ini, never existed before, sama yang telefoto tadi 800 mm, gue lumayan berharap kalau mereka bisa memberikan gebrakan yang besar dan juga ya yang paling beradu adalah harga yang terjangkau gitu. Jadi ya paling kita lihat aja, CP Plus harusnya nggak terlalu lama juga, cuman itu sedikit informasi yang pengen gue sampaikan. Dan sebenarnya masih banyak sih rumor yang seru-seru, cuma gue nggak bisa bahas semua di sini karena topiknya nanti bakal ada banyak gitu dalam satu video. Tapi ya silahkan kalian komen di bawah mau kita bahas atau enggak, karena salah satunya ada Canon. Gue pengen ngomong Nikon, pleset. Ada Canon yang katanya siap untuk meluncurkan kamera dengan tag baru gitu ya, R50V lah atau Canon V10 or something gitu ya, pokoknya kamera yang katanya di Canon ini bakal jadi prosumer level yang fokus di video, yang kayaknya bakal ngadu dengan jajaran ZV-nya Sony gitu. Gue kenapa
banyak pengen ngomong Nikon ya. Tapi ya itu, bakal jadi lawan ZV-nya Sony. Yang menurut gue ini salah satu rumor yang menarik juga gitu. Apalagi yang compactnya, katanya si Canon compactnya nanti pakai sensor APS-C. Ya belum tahu, tapi rumor-rumor yang masih agak liar. Cuman menurut gue lumayan menarik buat kita bahas. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar si Sigma ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat kalian sendiri atau kalian punya informasi-informasi yang mungkin seru seputar update kamera mendatang, boleh kalian share aja semuanya di kolom komentar. Biar kita ramein juga gitu ya, biar nggak ada para judul-judul bangsat gitu kan. Dan ya semoga video ini bisa sedikit mengisi waktu kalian. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.